Nanti malam, kita akan menyingkap sebuah kisah yang tidak semua orang berani mendengarnya. Kisah tentang orang-orang yang menghilang, tapi bukan sekadar hilang. Mereka terseret ke dunia lain, dunia yang kita tidak bisa lihat, tapi selalu mengintai. Di balik bayangan, dunia di mana harta dan kekuasaan bisa datang dengan harga yang sangat mahal, harga yang tak semua berani bayar. Di desa terpencil, jauh dari keramaian, ada cerita tentang Pak Darso, seorang kepala keluarga sederhana yang hanya ingin hidup tenang. Suatu hari, ia berpamitan mencari kayu bakar di hutan larangan. Tidak ada yang menyangka bahwa langkahnya yang biasa itu akan membawanya ke alam lain, tempat di mana waktu dan kehidupan manusia tak berlaku. Hanya bayangan yang kembali, dan bayangan itu membawa pesan yang menakutkan bagi siapapun yang berani menatapnya. Nanti malam, kita akan menyusuri setiap sudut hutan keramat, mendengar bisikan yang hanya terdengar oleh mereka yang berani mendekat. Kita akan melihat bagaimana keserakahan, ketakutan, dan keinginan manusia bisa menarik mereka ke alam yang tak kasat mata, ke dunia pesugihan yang menuntut tumbal, dan mengubah hidup yang tadinya biasa menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Kisah ini bukan sekadar cerita horor, ini tentang realita yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari, tentang mereka yang pergi dan tak pernah benar-benar kembali, tentang mereka yang membayar harga karena ingin cepat kaya, ingin kuasa, atau sekadar tidak percaya pada larangan. Di balik tawa, canda, dan kehidupan normal, selalu ada bayangan yang mengintai, dan kadang bayangan itu muncul tepat di depan kita tanpa kita sadari. Jadi, siapkan dirimu, matikan lampu, dengarkan suara di sekitarmu, dan ikuti aku malam ini dalam perjalanan mistis yang akan membawa kita ke dunia yang tak semua orang bisa pahami. Dunia di mana waktu berhenti, dan manusia hanya bisa menjadi tamu yang tak akan pernah pulang. Karena malam ini, kita akan menguak kisah hilang di alam lain. Sebuah kisah tentang hutan keramat, tentang bayangan yang tidak menyentuh tanah, dan tentang Pak Darso yang pulang, tapi tidak benar-benar kembali. Kalau kamu berani, tetap bersama aku. Tapi ingat, jangan pernah menatap bayangan terlalu lama, karena yang menatap bayangan bisa saja ikut terbawa ke alam lain. Selamat datang di channel ini. Selamat datang di dunia pesugihan, mistis, dan cerita yang akan membuatmu bertanya, seberapa jauh kau berani melangkah sebelum hilang di alam lain. Pak Darso membuka mata lebih awal dari biasanya. Sinar matahari baru menembus sela-sela daun jendela rumah kayu mereka yang sederhana, memantul di lantai papan yang sedikit berderit. Udara pagi masih dingin dan segar, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan semalam. Ia menarik napas panjang, merasakan kesejukan yang menenangkan, tapi juga ada rasa aneh yang menyelinap di tubuhnya. Hari itu, seperti biasa, ia akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, aktivitas rutin yang sudah menjadi bagian hidupnya. Tapi entah kenapa pagi ini hatinya terasa sedikit berat. Di dapur kecil, Bu Sari sedang menyiapkan sarapan seadanya. Nasi hangat dengan sedikit sayur bening dan tempe goreng. Bau tempe yang sedikit hangus membuat Pak Darso tersenyum kecil. Ia menghampiri istrinya, mengecup keningnya, dan berkata, "Bu, aku mau ke hutan cari kayu bakar ya." Suaranya tenang, biasa saja, tapi ada nada ringan yang berbeda dari biasanya. "Hati-hati Darso, jangan masuk yang terlalu dalam," Bu Sari menambahkan, sambil mengelus lengan suaminya. Ada kekhawatiran tipis yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku gak pengen kehilanganmu begitu aja. Ingat, hutan itu gak cuma pepohonan biasa. Kadang ana sing ora katon, sing bisa ngawas apa we sing mlebu. Adoh," katanya dalam bahasa Jawa, hampir seperti membisik, membuat suasana pagi menjadi sedikit tegang. Pak Darso tersenyum. Senyum itu menenangkan, tapi ada sesuatu di baliknya yang tak terlihat. "Tenang aja Bu, aku cuma ke hutan dekat itu. Enggak jauh kok. Besok sore juga pasti aku pulang bawa kayu segede mungkin." Ia menepuk bahu Bu Sari, lalu melangkah ke pintu dengan membawa kapak kecil dan keranjang anyaman yang sudah usang, tapi kuat. Hutan di dekat desa, mereka lebat dan rimbun. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti menutupi langit, dan semak-semek tebal menghalangi pandangan. Pak Darso mulai berjalan pelan,
mengikuti jalur setapak yang biasa dilalui para penduduk desa. Suara langkahnya di tanah yang lembab terdengar, ringan, disertai suara ranting patah dan daun yang bergesekan. Burung-burung berkicau, serangga bersenandung, semuanya terasa normal seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun, semakin ia melangkah lebih dalam, suasana mulai berubah. Suara burung tiba-tiba menghilang. Semut-semut dan serangga yang biasanya riuh, kini tampak hening. Udara di sekitarnya menjadi dingin secara tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang memerhatikannya dari balik pohon-pohon besar. Pak Darso menatap sekeliling, matanya mencoba menangkap pergerakan sekecil apapun, tapi tidak ada apa-apa selain bayangan pepohonan yang berayun pelan diterpa angin. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin, gumamnya lirih, tapi perasaan itu tidak hilang. Ada rasa seperti ada mata yang mengikuti setiap langkahnya. Rasa yang membuat bulu kuduk berdiri dan jantungnya berdebar sedikit lebih kencang dari biasanya. Pak Darso melangkah lebih jauh. Di bagian hutan yang lebih lebat, cahaya matahari hampir tidak menembus daun-daun tinggi. Tanah menjadi lebih lembab, dan aroma lumut basah semakin kuat. Di sini, ia harus menyingkirkan ranting dan semak untuk bisa melangkah. Keranjang anyamannya digendong di punggung, kapak di tangan kanan siap menebas cabang atau pohon kecil yang menghalangi jalannya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah pohon besar yang batangnya sudah lapuk. Ia menghentikan langkah, menatapnya sebentar. Ada sesuatu yang aneh pada pohon itu. Pola kulitnya terlihat seperti wajah samar, mata dan mulut yang seolah menatap langsung padanya. Pak Darso terkesiap, tapi mencoba menertawakannya sendiri. Kok, aku wedi karo kayu lapuk we, gumamnya sambil tersenyum kecil. Nama, rasa dingin yang menembus baju tipisnya, tak bisa diabaikan begitu saja. Ia menebang beberapa kayu kecil dan menaruhnya di keranjang. Tapi saat menoleh ke arah jalan pulang, bayangan di pepohonan tampak bergerak meski angin tidak bertiup. Sekilas, terlihat seperti sosok manusia melintas di balik pohon, tapi begitu ia mengalihkan pandangan, hilang begitu saja. Jantungnya berdebar, dan tangan Pak Darso sedikit gemetar. Ia menepuk-nepuk dadanya untuk menenangkan diri, sambil berkata dalam bahasa Jawa, "Ora popo, mesti mung bayangan." Artinya, tidak apa-apa, pasti cuma bayangan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia melangkah lebih dalam, suara daun bergesek pelan terdengar di sisi lain jalur setapak. Tapi ia tidak melihat siapapun di sana. Kapaknya terasa lebih berat di tangan, dan napasnya mulai tersengal karena ketegangan yang makin meningkat. Ia menoleh ke belakang, mencari sumber suara, tapi hanya hutan yang hening. Lebih hening dari sebelumnya. Pak Darso melanjutkan langkah, mencoba menenangkan diri. Ia mengingat kata-kata tetua desa, hutan iku nduwèni wates, sing mlebu kudu ngerti. Hutan itu punya batas, siapapun yang masuk harus tahu batasnya. Tapi ia menertawakannya sendiri di dalam hati. Ia merasa sudah cukup mengenal hutan ini selama bertahun-tahun, dan ia tidak akan tersesat. Namun, semakin ia melangkah, jalur setapak mulai berubah. Pepohonan tampak lebih rapat, cabang-cabang rendah seolah ingin menahan langkahnya. Tanah tadinya padat kini menjadi lebih lembek, menahan setiap langkahnya. Keranjang kayu di punggung terasa semakin berat, dan setiap napasnya kini terdengar keras di telinga sendiri. Pak Darso berhenti sejenak. Ia menunduk, mencoba menatap tanah di sana. Jejak kakinya sendiri tertinggal jelas, tapi ada sesuatu yang aneh. Jejak itu tampak sedikit berbeda, seperti bukan hanya miliknya. Ada lekukan aneh, dan kadang terlihat seperti jejak kaki lain, lebih kecil, mengikuti langkahnya dari belakang. Ia mengerutkan kening. "Sapa iki?" gumamnya. Tapi tidak. Ada Jaban, suara hutan tetap sunyi. Ia menggoyangkan kepala, mencoba menepis rasa takut. Sing sabar wae, Darso, iki mung pikiranmu wae, bisiknya pelan. Ia mengayunkan kapak, menebas ranting yang menghalangi, dan melangkah lebih jauh. Namun di hatinya, rasa tidak nyaman itu tidak bisa hilang. Ada sesuatu di hutan ini yang berbeda dari biasanya. Sesuatu yang diam-diam mengikutinya tanpa terlihat. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri dan napasnya tercekat.
Langit di atasnya mulai tertutup daun-daun tebal. Cahaya matahari semakin redup. Hutan terasa semakin sepi. Meski burung-burung biasanya bersahut-sahutan di pagi hari. Tidak ada suara serangga, tidak ada kicauan burung, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Ia menepuk keranjang kayunya, mencoba menenangkan diri, tapi tangan yang menempel di kayu terasa dingin. Seperti ada tangan lain yang ikut menempel. Pak Darso berhenti sejenak. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Mengerasa gugup Wei, ia berbisik lagi, menenangkan diri dalam bahasa Jawa. Tapi begitu membuka mata, ia melihat sebuah bayangan di antara pepohonan. Bayangan itu samar, tinggi, tidak jelas bentuknya, tapi jelas bukan milik manusia. Jantanya berdetak kencang, keringat dingin menetes di dahi. Ia menelan ludah dan menggenggam kapak lebih erat. Langkahnya mulai pelan, hati-hati, mencoba mengamati sekeliling. Setiap pohon tampak hidup, setiap ranting tampak menatapnya. Ia terus berjalan, meski rasa takut mulai menguasai. Keranjang kayu di punggung terasa makin berat, seperti ditambah beban yang tak kasat mata. Meskipun begitu, Pak Darso terus melangkah. Karena ia tahu pulang tanpa kayu sama saja dengan gagal. Ia harus tetap tenang, harus tetap fokus. Meski dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh seperti ada yang mengikuti, tapi tak terlihat. Hutan ini tidak seperti biasanya. Pak Darso melangkah lebih jauh lagi, masuk ke bagian hutan yang belum pernah ia singgahi. Di sini, tanahnya lembek, pohon-pohon tinggi menutupi seluruh cahaya, dan udara menjadi dingin menusuk. Ia sejenak menatap ke atas. Daun-daun bergoyang pelan, tapi tidak ada angin yang terasa. Semuanya hening. Suara hening itu lebih menakutkan daripada apapun. Ia mengangkat kapak, mencoba menebas ranting, tapi tiba-tiba suara seperti langkah kaki halus terdengar di dekatnya. Ia menoleh dengan cepat. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergerak pelan diterpa cahaya matahari yang tersisa. Jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba tersenyum, tapi tidak berhasil. Pak Darso menunduk lagi, menatap tanah. Kakinya sendiri terlihat jelas, tapi di sekelilingnya ada jejak lain. Samar mengikuti langkahnya. Ia merinding. Sapa Iki, gumamnya. Tapi hutan tetap diam, sunyi. Pak Darso menarik napas panjang. Ia harus tetap fokus. Ia harus tetap tenang. Kayu bakar itu harus dikumpulkan, rumah harus punya api. Tapi rasa aneh itu semakin menekan hatinya. Seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan, diam, tapi terus mengamati. Dengan hati-hati, Pak Darso melangkah lagi, semakin dalam, ke dalam bagian hutan yang gelap, lembab dan sepi. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada angin. Hanya langkahnya sendiri yang terdengar, dan bayangan-bayangan yang seolah bergerak mengikuti setiap langkahnya. Pak Darso tidak tahu bahwa pagi yang biasa ini, yang tampak sederhana, akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Malam pertama setelah Pak Darso pergi, desa kecil itu terasa sunyi. Angin malam berdesir pelan melewati pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Lampu-lampu minyak di depan rumah warga bergoyang, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu. Bu Sari duduk di bangku depan rumah. Tangannya meremas kain sarung yang dipakai sebagai selimut kecil. Matanya menatap jalan setapak yang mengarah ke hutan. Hatinya dipenuhi rasa cemas yang tak bisa ia sembunyikan. Setiap detik, ia berharap Pak Darso muncul dari kegelapan hutan, tersenyum dan membawa kayu bakar. Tapi jam demi jam berlalu tanpa kabar. Di sisi lain desa, beberapa pemuda mulai berkumpul. Mereka menyalakan lampu Petromax, dan aroma bensin bercampur dengan udara malam yang dingin. Kita harus nyari, Pak Darso kan belum pulang, ucap salah satu pemuda. Seorang pemuda jangkung dengan wajah pucat karena tegang. Suaranya terdengar serak, karena tidak biasa berada di hutan gelap sendirian. Yang lain mengangguk, membawa kayu dan parang, siap menelusuri jalan setapak yang sudah dikenal sejak kecil. Mereka masuk ke hutan. Langkah demi langkah terdengar jelas, bersahutan dengan bunyi daun dan ranting patah. Tapi semakin jauh mereka melangkah, semakin sunyi suasana. Burung-burung malam tidak bersuara.
dan serangga yang biasanya riuh pun tiba-tiba diam. Pemuda-pemuda itu saling menatap dengan mata cemas. Rasane aneh, kayak hutan iki, ora pengen diganggu. Salah satu dari mereka berbisik, setengah bercanda. Tapi suaranya terdengar tegang. Mereka mengikuti jejak kaki Pak Darso. Awalnya jelas, tanah lembab memperlihatkan bekas sepatu dan gendongan kayu. Tapi semakin jauh, jejak itu mulai memudar, menjadi samar, dan akhirnya menghilang begitu saja di tengah kegelapan hutan. Pemuda-pemuda itu berhenti, menelan napas, dan saling berpandangan. Entahlah, kayaknya dia nyasar, atau ente. Arah mana? Salah seorang pemuda berkata, ragu. Suaranya hampir tidak terdengar di antara deru angin malam. Di rumah, Bu Sari terus menunggu. Tangannya memegang kain sarung yang dipakai Pak Darso untuk membawa kayu. Menunduk sambil menahan tangis yang mulai mengalir pelan. Air mata jatuh menetes ke pipi, tapi ia mencoba tersenyum. Mangken, mong kesasar seko jalur sing biasane dilakoni, gumamnya dalam bahasa Jawa. Mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa Pak Darso hanya tersesat di hutan. Tapi hatinya tahu ada sesuatu yang tidak benar. Rasa takut yang mengganjal di dada tidak bisa dihapus. Hari-hari berikutnya, warga desa mulai mengadakan pencarian lebih besar. Mereka membagi kelompok, beberapa tetap mencari di hutan. Yang lain menjaga ramai-ramai dan memastikan anak-anak tidak bermain terlalu dekat dengan hutan. Semua orang saling berbisik tentang kemungkinan terburuk, tentang cerita-cerita hantu hutan yang sering diceritakan orang tua mereka. Ada yang bilang, siapapun yang hilang di hutan larangan bisa terseret ke alam lain, ke tempat di mana manusia tidak punya kuasa. Beberapa orang yang berani masuk pun kembali dengan wajah pucat, kata-kata yang tersendat, dan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Sari mengikuti perkembangan dari rumah. Setiap malam, ia duduk menatap jalan setapak, berharap melihat suaminya pulang. Kadang terdengar suara langkah di kejauhan, kadang daun bergesekan seolah seseorang melintas. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Perasaan aneh itu mulai menghantui, membuatnya sulit tidur. Malam-malamnya dipenuhi mimpi Pak Darso yang tersenyum, tapi wajahnya samar, seolah bukan manusia sepenuhnya. Dalam mimpinya, Pak Darso selalu menatap ke arah hutan dengan mata kosong, lalu menghilang perlahan, meninggalkan bayangan yang menempel di udara. Warga memutuskan untuk menggelar tahlilan 7 hari. Aroma dupa memenuhi rumah Pak Darso. Suara doa dan lantunan ayat terdengar lirih. Orang-orang berbisik di sudut-sudut rumah, membicarakan kemungkinan bahwa Pak Darso tidak akan kembali. Beberapa tetua desa mengingatkan, hati-hati, sing ilang ora mong, ilang biasa, ana sing nunggu. Tapi Bu Sari menutup telinganya dari bisikan itu. Mencoba berharap, mencoba menahan rasa takut yang mencekam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tahlilan 40 hari digelar. Tetapi harapan untuk melihat Pak Darso pulang mulai menipis. Anak-anak di desa mulai bertanya kepada Bu Sari, Bu, kapan Pak Darso pulang? Dan ia hanya tersenyum getir, tidak tahu harus menjawab apa. Wogeyang. Awalnya semangat mencari Pak Darso mulai kehilangan semangat. Beberapa pemuda yang masuk ke hutan untuk mencari, pulang dengan wajah pucat, menceritakan hal-hal aneh, suara-suara yang tidak masuk akal, bayangan yang bergerak di antara pepohonan, dan aroma tanah basah yang datang tiba-tiba meski tidak hujan. Suatu malam, Bu Sari bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Darso berjalan di antara pepohonan, membawa keranjang kayu, tapi langkahnya pelan, tidak menyentuh tanah. Setiap kali ia mencoba memanggil Pak Darso, suaminya menoleh dengan mata kosong, tidak mengenalinya. Di hutan, bayangan samar muncul, membentuk lingkaran, menatap Bu Sari seolah memperingatkan sesuatu. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahi. Rasa takut yang dirasakannya bukan lagi karena kehilangan, tapi karena ada sesuatu yang salah dengan Pak Darso. Sejak malam itu, setiap kali angin berdesir melalui pepohonan, Bu Sari selalu mendengar suara langkah kecil di sekitar rumah. Tapi tidak ada siapapun. Tetangga yang lewat pun mulai memperhatikan hal aneh ini. Mereka berkata, Bu, rasane ana sing ngintip, tapi ora katon. Ada yang mencoba menenangkan, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Semua orang mulai percaya
bahwa Pak Darso mungkin terseret ke sesuatu yang lebih gelap daripada hutan itu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Tahlilan ke-100 digelar dengan suasana berbeda. Seluruh desa hadir dari yang muda hingga yang tua. Suara doa memenuhi udara malam, tetapi hati mereka berat. Semua orang menatap Busari, berharap ada keajaiban. Tapi Busari hanya menunduk, menahan tangis dan rasa sakit yang tak tertahankan. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia memegang kain yang digunakan Pak Darso untuk membawa kayu, seolah itu satu-satunya penghubung dengan suaminya. Di akhir tahlilan, seorang tetua desa berdiri dan menepuk bahu Busari, berkata dalam bahasa Jawa lembut, "Mbot menawa, Darso wis ora ana ing donya iki, nanging atine isi ana ing hutan." Busari hanya mengangguk, menelan air mata. Hatinya terasa hampa. Semua orang mulai menerima kenyataan pahit bahwa Pak Darso hilang. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berdoa dan berharap. Meski mereka tahu ada sesuatu yang tidak manusiawi menahan Pak Darso di alam lain. Setelah tahlilan, suasana desa tetap berbeda. Malam-malam terasa lebih sunyi, dan beberapa orang yang berani lewat di dekat hutan terkadang melihat sosok samar di antara pepohonan. Bayangan itu terlihat seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya. Beberapa anak bahkan menceritakan melihat Pak Darso berjalan di antara pohon, tapi langkahnya ringan, seolah melayang, dan bayangannya tidak menyentuh tanah. Semua orang diam, takut untuk membicarakannya terlalu keras. Busari selalu menatap ke arah hutan setiap sore. Ada rasa yang menusuk di dada. Rasa kehilangan yang tidak bisa diobati. Ia tahu suaminya mungkin masih ada, tapi bukan di dunia yang sama dengannya. Setiap langkah yang ia dengar di malam hari, setiap daun yang bergesek, selalu membuatnya teringat pada Pak Darso. Dan rasa takut itu tidak akan hilang, karena desa mereka kini menyimpan sebuah rahasia gelap. Siapapun yang hilang di hutan larangan bisa saja tidak pernah kembali. Setidaknya tidak seperti sebelumnya. Sejak Pak Darso hilang, desa kecil itu perlahan berubah. Suasana yang sebelumnya hangat dan ramai menjadi lebih sunyi, seolah ada bayangan yang menempel di setiap sudut rumah dan jalan setapak. Orang-orang mulai berbicara pelan, saling berbisik tentang hal-hal yang sebelumnya dianggap omong kosong. Desis-desis tentang hutan larangan semakin sering terdengar. Hutan itu, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tempat mencari kayu atau berburu kecil-kecilan, kini menjadi sesuatu yang menakutkan. Katanya, sing melebu hutan iku, ora kabeh bali. Lan nenek bali, ora bakal bali kaya biasana, ujar salah satu tetua desa. Suaranya rendah dan berat, sambil menepok-nepok bahunya sendiri seakan menenangkan diri. Artinya, kurang lebih, katanya, yang masuk hutan itu tidak semua kembali. Dan jika kembali, mereka tidak akan kembali seperti biasanya. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri, dan anak-anak yang mendengarnya hanya menunduk diam. Menahan rasa takut yang baru pertama kali mereka rasakan sedemikian rupa, setiap orang mulai menceritakan pengalamannya sendiri. Beberapa pemuda yang ikut mencari Pak Darso menceritakan hal-hal yang sulit dipercaya, bahkan bagi mereka yang paling rasional sekalipun. Mereka bercerita tentang suara langkah di antara pepohonan ketika tidak ada siapapun di sana. Suara ranting patah meski tidak ada angin, atau aroma tanah basah yang muncul tiba-tiba meski tidak hujan. Kadang mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari kejauhan. Tapi begitu mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Anak-anak yang bermain di tepi hutan mulai mengeluh tentang hal-hal aneh. Mereka kadang menangis karena melihat sosok laki-laki tua berjalan pelan di antara pohon, tapi tidak pernah menyentuh tanah. Langkahnya ringan, seolah melayang, dan bayangannya selalu mengikuti gerakan tubuhnya tanpa menyentuh tanah. "Bu, aku weruh mas-mas nganggo topi," melaku pelan. Tapi kakinya ora nyentuh lemah, ujar seorang anak kecil pada ibunya dengan suara gemetar. Anak itu mengulang kata Tania beberapa kali, seperti takut tidak dipercaya. Sementara ibunya hanya memeluknya dan menenangkan, meski dalam hati sendiri mulai merinding. Busari, yang setiap hari menunggu di rumah, mulai mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Malam-malamnya semakin sulit tidur karena suara langkah yang kadang terdengar di depan rumah. Suara itu ringan, teratur,
seperti langkah orang dewasa yang mengenakan sandal kayu, tapi setiap kali ia menengok ke arah suara, tidak ada siapapun di sana. Kadang, ia membuka jendela dan menatap jalan setapak yang mengarah ke hutan, berharap melihat Pak Darso, tapi hanya kegelapan. Ia menatap baliknya. Suara itu tidak pernah jauh, tapi selalu lenyap begitu ia mendekat. Selain itu, Bu Sari mulai melihat bayangan samar di tepi rumah ketika lampu minyak dinyalakan. Bayangan itu kadang tampak seperti manusia, kadang hanya gelap yang bergerak perlahan. Sekali waktu, bayangan itu terlihat membawa sesuatu yang mirip dengan keranjang kayu. Jantungnya berdebar kencang, dan tangannya gemetar saat mencoba memanggil, "Darso, iki kowe ta?" Namun, tidak ada jawaban. Hanya hening dan desah angin malam. Warga desa mulai membicarakan kemungkinan bahwa Pak Darso terseret ke dunia lain. Mereka menyebutnya alam gaib, alam yang tak kasat mata, di mana waktu dan hukum manusia tidak berlaku. Ada yang percaya bahwa Pak Darso masih hidup, tapi sudah bukan sepenuhnya manusia. "Ana sing ngomong sing mlebu hutan, iku bisa dikuasani roh-roh, lan bali maneh iku ora gampang," kata seorang tetua. Artinya, ada yang bilang, yang masuk hutan bisa dikuasai roh-roh, dan kembali lagi, itu tidak mudah. Seiring waktu, desas-desus itu semakin menakutkan. Beberapa warga yang mencoba masuk hutan untuk mencari Pak Darso kembali dengan wajah pucat, mata merah, dan suara serak. Mereka menceritakan hal-hal aneh yang membuat siapapun yang mendengar merasa takut. Ada yang mengatakan melihat sosok yang tampak seperti Pak Darso, tapi wajahnya kosong, matanya seperti menatap jauh ke alam lain. Sosok itu berjalan pelan, seolah tidak menyadari mereka yang ada di sekitarnya. Di sisi lain desa, beberapa pemuda mulai mengeluh tentang mimpi-mimpi aneh. Mereka mimpi berada di hutan yang sama, melihat Pak Darso terseret oleh bayangan besar, dan mendengar suara-suara lirih yang memanggil namanya. Setiap kali mereka terbangun, tubuh mereka berkeringat dingin, dan jantung berdetak tak teratur. Mereka tahu mimpi itu bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang menunggu di hutan itu. Sesuatu yang nyata meski tidak kasat mata. Malam-malam di desa kini selalu dihiasi oleh bisikan angin, suara ranting patah, dan aroma tanah basah yang muncul tiba-tiba. Bu Sari sering mendengar suara langkah mendekat dari arah hutan, tapi setiap kali ia menyalakan lampu minyak atau menoleh, tidak ada siapapun. Kadang, ia merasa ada mata yang menatapnya dari kegelapan pepohonan, namun tidak pernah ada yang muncul. Setiap suara, setiap bayangan, membuat hatinya berdebar, tapi ia tetap menunggu suaminya pulang. Pada suatu malam Bu Sari bermimpi lagi. Dalam mimpinya, Pak Darso muncul dari hutan, membawa keranjang kayu, tapi wajahnya berbeda. Matanya kosong, langkahnya ringan, dan tidak menyentuh tanah. Setiap kali ia mencoba memanggil suaminya, Pak Darso menoleh sejenak, lalu menjeleng di antara bayangan pepohonan. Lingkungan di sekitarnya terasa gelap dan lembab. Udara dingin menusuk tulang, dan suara-suara aneh berbisik dari segala arah. Ia terbangun dengan napas tersengal, dan jantung berdetak kencang. Keringat dingin membasahi dahi, dan rasa takut itu terasa nyata, bukan sekadar mimpi. Sejak malam itu, Bu Sari mulai memperhatikan tanda-tanda lain. Misalnya, daun-daun yang jatuh di halaman rumah seolah tersusun rapi, membentuk pola yang aneh. Suara hewan yang biasanya terdengar malam hari kini menghilang, digantikan oleh hening yang mencekam. Ia melihat bayangan samar di jendela. Bayangan yang tampak menunggu sesuatu. Mungkin menunggu Pak Darso kembali, tapi bukan kembali sebagai manusia yang ia kenal. Warga desa pun semakin waspada. Mereka mulai menutup sebagian jalan setapak ke hutan, memasang tanda peringatan, dan memperingatkan anak-anak untuk tidak bermain terlalu dekat. Orang-orang yang masih berani memasuki hutan melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah, bayangan samar, aroma tanah basah, dan bisikan yang terdengar seperti memanggil nama mereka. Setiap orang yang kembali dari hutan merasa tubuhnya lemas. Jantung berdetak kencang, dan matanya sulit fokus. Di tengah semua itu, Bu Sari tetap menunggu di rumah. Ia menatap jalan setapak yang mengarah ke hutan setiap sore, berharap melihat
Pak Darso pulang membawa kayu bakar, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergerak perlahan diterpa angin, atau cahaya lampu Petromax dari rumah tetangga yang bergoyang-goyang. Setiap malam, ia mendengar suara langkah, desah napas, atau ranting patah, tapi tidak ada siapapun yang muncul. Rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu, membuat hatinya hancur. Beberapa tetua desa mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa kadang roh orang yang hilang memang tetap berada di sekitar hutan, tapi tidak bisa disentuh. Mbok menawa, Darso isih ana, nanging ora kaya biasana, kata mereka dalam bahasa Jawa, yang artinya, mungkin Darso masih ada, tapi tidak seperti biasanya. Kata-kata itu hanya membuat Busari menunduk lebih dalam, menahan tangis dan rasa sakit yang semakin menumpuk. Sejak itu, desas-desus hutan larangan semakin kuat. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang masuk ke hutan itu, terutama yang terseret jauh, akan berubah tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya hilang, tapi berada di antara dua dunia. Bayangan samar terlihat lebih sering di tepi hutan, langkah-langkah tak jelas terdengar di malam hari, dan aroma tanah basah muncul secara tiba-tiba tanpa sebab. Desa yang dulu hidup kini dipenuhi ketakutan yang tersembunyi, bisikan di malam hari, dan mimpi-mimpi menakutkan yang terus menghantui warga. Busari pun mulai merasakan keanehan dalam dirinya sendiri. Kadang, ia mendengar suara Pak Darso memanggilnya dari arah hutan, dengan nada lembut tapi jauh, seakan berasal dari dunia lain. Setiap kali ia mendengar suara itu, tubuhnya gemetar, dan ia merasa ada sesuatu yang menunggu di antara pepohonan, sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi Pak Darso melayang di udara, tidak menyentuh tanah, membawa keranjang kayu, dan menatapnya dengan mata kosong. Busari bangun selalu dengan napas tersengal, jantung berdebar, dan perasaan takut yang menempel di tulang. Seiring berjalannya waktu, desas-desus itu menjadi legenda tersendiri di desa mereka. Setiap orang tahu bahwa hutan larangan itu bukan tempat biasa. Mereka tahu bahwa hilangnya Pak Darso bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak kasat mata, yang menunggu siapapun yang masuk terlalu dalam. Dan bagi Busari, setiap langkah bayangan di malam hari, setiap daun yang bergeser tanpa angin, dan setiap suara langkah di jalan setapak, selalu mengingatkannya pada suaminya yang hilang tapi tidak sepenuhnya pergi, dan mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. 100 hari sudah berlalu sejak Pak Darso pergi. 100 hari yang terasa seperti 1000 malam bagi Busari. Setiap hari di desa itu dipenuhi rasa sunyi yang menekan dada, aroma tanah basah yang selalu mengingatkan pada hutan larangan, dan bisikan-bisikan halus yang membuat setiap orang merasa diawasi. Rumah Busari yang sederhana terasa lebih besar dan hampa tanpa kehadiran Pak Darso. Perabotan rumah tetap di tempatnya. Lampu minyak tetap dinyalakan setiap malam, namun tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong di tengah dapur itu. Sore itu, langit desa berwarna jingga keemasan. Cahaya matahari mulai merunduk di balik bukit, dan bayangan pepohonan hutan semakin panjang. Busari duduk di teras, menunggu seperti biasa. Tangannya menepuk kain sarung yang dulu dipakai Pak Darso saat pergi ke hutan. Angin sore menyapu rambutnya, membawa aroma daun kering dan tanah lembab dari hutan, membuat hatinya bergetar antara rindu dan cemas. Ia menatap jalan setapak yang mengarah ke hutan, berharap sekadar melihat sosok suaminya muncul. Meski hanya sekejap, tiba-tiba terdengar suara langkah di jalan setapak. Langkah itu terdengar berbeda, pelan tapi teratur, seperti seseorang yang sudah hafal dengan ritme jalannya sendiri. Busari menegang, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia menahan napas, matanya menatap gelap di ujung jalan, mencoba mengenali sosok yang muncul di antara bayangan pepohonan. Semakin dekat, sosok itu terlihat jelas Pak Darso. Tapi ada yang aneh, yang membuat darah di tubuh Busari serasa membeku. Pak Darso berjalan membawa keranjang kayu bakar. Seperti biasanya, rambut sedikit kusut, bajunya berdebu, tapi senyumnya tetap sama seperti dulu. "Darso, itu kamu?" teriak Busari, suaranya bergetar, campuran antara bahagia, lega, dan takut yang mendalam. Pak Darso berhenti,
menatapnya dengan mata yang seolah memancarkan kedamaian. Suaranya tenang saat menjawab, "Iya Bu, aku pulang." Suaranya seperti biasa, tapi ada nada yang berbeda, lembut tapi jauh, seolah datang dari ruang yang tak kasat mata. Namun, semakin ia mendekat, Bu Sari menyadari sesuatu yang tidak wajar. Bayangan Pak Darso yang biasanya menempel di tanah, kini bergerak mengikuti tubuhnya di udara. Tidak ada jejak kaki di tanah. Tidak ada bunyi gesekan sandal dengan tanah lembab. Bayangan itu melayang pelan, persis menempel pada bentuk tubuh Pak Darso, tapi tidak menyentuh tanah sama sekali. Hati Bu Sari semakin campur aduk, senang karena suaminya kembali, tapi takut karena sosok yang ada di depan matanya tidak sepenuhnya nyata. Angin sore tiba-tiba berhenti, suara burung dan serangga malam itu pun menghilang. Rumah yang biasanya terdengar hidup, kini sunyi. Hanya suara langkah Pak Darso yang terdengar. Ia ingin berlari menghampiri suaminya, tapi kakinya terasa berat. Tangan gemetar saat ia mencoba menahan napas dan berteriak lagi, "Darso, rumah?" Namun tidak ada jawaban selain senyum dan pandangan kosong yang tetap menatapnya. Pak Darso melangkah pelan, mendekati pintu rumah. Begitu langkahnya hampir mencapai teras, suara-suara di rumah mendadak berhenti. Tikar gemerisik sendiri, api lampu minyak padam, dan hawa dingin menusuk tulang Bu Sari. Ia menggigil, menutupi tubuhnya dengan kain sarung, tetapi rasa dingin itu tetap merembes, menembus hingga ke tulang sumsum. Bau tanah basah dan aroma hutan yang lembab tiba-tiba memenuhi rumah. Bu Sari menunduk, napasnya tersengal, menatap suaminya dengan mata melebar. "Darso, opo iki?" gumamnya pelan dalam bahasa Jawa, yang artinya, "Darso, apa ini?" Suaranya hampir tidak terdengar, seperti takut mengganggu sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pak Darso tetap melangkah, senyumnya tidak berubah, tapi tubuhnya bergerak aneh, seperti ada yang menahan gravitasi. Keranjang kayu bakar yang dibawanya tampak berat, tapi langkahnya tetap ringan. Bayangan yang mengikuti tubuhnya di udara bergerak selaras dengan setiap gerakan, tetapi bentuknya sedikit memanjang, seperti terbentuk dari kabut yang tidak nyata. Bu Sari ingin meraih tangan suaminya, memeluknya, dan membawanya masuk rumah. Tapi begitu tangannya menyentuh udara di depan tubuh Pak Darso, tangannya seperti menembus sesuatu yang kosong. Tidak ada kulit, tidak ada daging, hanya udara tipis yang terasa dingin dan berat. Ia menjerit, tetapi suaranya tenggelam di udara. Malam yang hening, Pak Darso berhenti di depan rumah, menatap Bu Sari dengan tatapan yang jauh. Ia mencondongkan kepala seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan yang melayang di udara di sekitarnya bergerak seperti hidup sendiri, berputar perlahan, menambah kesan aneh dan menakutkan. Bu Sari menunduk lagi, menahan tangis, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Hening itu berlangsung beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Angin malam berdesir pelan, dan dari arah hutan terdengar suara bisikan samar, seperti mengulang nama Pak Darso. Bu Sari menutup telinga, mencoba menahan ketakutan, tapi sesuatu memaksa matanya tetap terbuka, menatap bayangan yang melayang, menatap suaminya yang tampak kembali, namun tidak sama. Pak Darso melangkah sedikit ke depan. Keranjang kayu bakar di tangannya bergoyang perlahan. Setiap gerakan menciptakan bayangan yang aneh di dinding rumah, seolah ada kehidupan sendiri di balik setiap siluet. Bu Sari merasa seluruh rumah kini seperti berada di dunia lain. Aroma tanah basah semakin pekat, angin dingin semakin menusuk, dan suara hutan yang jauh seperti mendekat, memanggil, mengundang sesuatu untuk masuk ke dalam rumah. Ia mencoba menenangkan diri. "Darso, nenek iki kowe, tulung. Ayo bali menyang omah," bisiknya lirih dalam bahasa Jawa. Artinya, "Darso, jika ini kamu, tolong, ayo pulang ke rumah." Tapi tubuhnya terasa lemas, seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Ia menunduk, menatap keranjang kayu, mencoba mencari sesuatu yang nyata dari suaminya. Namun keranjang itu hanya dipegang di udara, tanpa tekanan, tanpa berat. Pak Darso melangkah lebih dekat lagi. Bayangannya tetap melayang mengikuti tubuhnya. Saat ia mengangkat tangan, seolah ingin meraih Bu Sari, hawa dingin semakin menjadi-jadi.
menusuk hingga ke tulang belakang. Napas Busari membeku sesaat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya yang ingin memeluk Pak Darso terhenti di udara, tidak bisa menembus apapun. Meski secara kasat mata sosok itu berada di depannya. Dalam hening itu, suara-suara kecil mulai terdengar gemerisik tikar, langkah kaki halus di lantai kayu, dan bisikan yang samar. Semuanya berhenti seketika saat Pak Darso menatap lurus ke arah Busari. Matanya yang kosong, meski tersenyum, membuat bulu kuduk meremang. Ia mencoba bergerak, menunduk, menahan napas, tapi tidak ada cara untuk mendekat tanpa menyentuh udara yang terasa dingin dan padat seperti kabut. Waktu terasa melambat. Langit di atas desa menjadi lebih gelap. Bayangan pepohonan menempel di rumah, dan seluruh udara dipenuhi ketegangan yang luar biasa. Pak Darso berdiri di teras karenjang kayu. Di tangan, bayangan yang mengikuti tubuhnya tetap melayang, seolah menolak menyentuh tanah. Busari menunduk, menatap wajahnya yang sama tapi tidak sama, dan air mata mulai mengalir pelan. Ia tahu satu hal yang menakutkan. Pak Darso kembali, tapi bukan sepenuhnya seperti dulu. Ada sesuatu yang tertinggal di hutan, sesuatu yang membuatnya berada di antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu kini menemaninya pulang, menunggu, mengamati, dan menahan Pak Darso dari kehidupan yang dulu ia kenal. Dengan napas tersengal, Busari menunduk lebih dalam, menatap keranjang, kayu, bayangan yang melayang, dan sosok suaminya. Ia tahu, malam itu adalah malam di mana realita dan alam lain bertemu, malam di mana Pak Darso pulang, tapi tidak sepenuhnya kembali. Malam itu menandai awal dari sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dipahami akal manusia, dan sesuatu yang akan menghantui desa kecil mereka selamanya. Sejak Pak Darso pulang dari hutan larangan, desa kecil itu tidak lagi sama. Siang hari, ia tampak seperti dulu, sederhana, ramah, dan hangat. Ia makan dengan lahap, bercakap-cakap dengan Busari, bahkan sesekali tertawa ringan mendengar cerita tetangga atau anak-anak yang bermain di halaman rumah. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun, bahkan oleh Busari yang paling mengenalnya. Malam hari menjadi waktu paling menakutkan. Pak Darso tidak pernah tidur. Ia duduk di teras rumah, menatap ke arah hutan dengan mata yang tampak kosong, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Anak-anak desa yang awalnya takut dengan hilangnya ayah mereka, kini lebih takut melihat Pak Darso di malam hari. Mereka kerap berbisik pada Busari, berkata dengan suara gemetar, "Bu, ayah nggak tidur," tapi kadang suaranya dari dalam hutan, bukan dari rumah. Kata-kata itu membuat jantung Busari berdegup lebih kencang. Ia menatap hutan yang gelap, mencoba menemukan sesuatu, tetapi hanya bayangan pepohonan yang bergerak pelan diterpa angin. Busari mencoba mendekati Pak Darso suatu malam. Ia menatap mata suaminya yang kosong, mencoba menyingkirkan rasa takut yang menggunung. "Darso, kamu nggak boleh ke hutan lagi. Ini nggak normal," ujarnya pelan, tetapi tegas. Suaranya bergetar, tetapi ia menahan tangis yang ingin meledak. Hatinya, sesuatu telah berubah di dalam diri suaminya. Sesuatu yang membuatnya berbeda dari Pak Darso yang ia kenal. Pak Darso hanya mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada respons hangat seperti biasanya. Matanya tetap kosong, menatap hutan, seperti ada yang menariknya ke sana. Tangannya yang semula hangat, kini terasa dingin ketika Busari mencoba menggenggamnya. Ada aura aneh yang menempel pada tubuhnya, seperti udara di sekitar Pak Darso lebih berat, lebih dingin, dan sedikit bergetar. Hari demi hari, perubahan itu semakin jelas. Siang hari, Pak Darso tetap bisa bercakap-cakap, tersenyum, membantu pekerjaan rumah, memotong kayu, memasak, dan bercanda dengan anak-anak. Tapi malam hari, ia berubah. Ia tidak tidur, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya duduk diam di teras, menatap hutan. Kadang, anak-anak mendengar suara-suara samar dari arah hutan yang terdengar seperti suara Pak Darso memanggil mereka. "Ayo, ayo Metu, ayo nderek aku." Kata-kata itu terdengar lirih, seperti berbisik di telinga mereka. Tapi ketika mereka menoleh, hutan tetap hening. Busari mulai merasakan ketegangan yang luar biasa di rumah. Setiap malam, ia tidur dengan mata setengah terbuka, mendengar napas Pak Darso yang tetap normal,
tetapi ada ritme aneh di baliknya, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Kadang, ia merasa ada udara lain yang menempel di tubuh Pak Darso, sesuatu yang membuatnya bergerak, tapi tidak sepenuhnya manusia. Suatu malam, Bu Sari memberanikan diri duduk di sebelah Pak Darso di teras. Hawa dingin menusuk tulang, angin malam berdesir melalui pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun. Gudeg. Ia menatap suaminya, mencoba menembus matanya yang kosong. "Darso, apa yang terjadi sama kamu? Kamu berubah, aku takut," gumamnya lirih. Pak Darso hanya menoleh pelan, matanya menatap hutan, lalu kembali kosong, tanpa kata-kata. Jeda panjang, di mana udara terasa berat, seperti setiap tarikan napas membawa beban yang tidak terlihat. Hari berikutnya, anak-anak mulai memperhatikan hal aneh lain. Mereka bermain di halaman, tetapi saat melihat ayahnya di teras, mereka tiba-tiba menjerit dan lari. "Aku ora kepingin deleng ayah kaya ngono matane kosong. Lan dheweke ngomong saka enjero hutan," kata salah seorang anak sambil menangis. "Artinya, Bu, aku tidak ingin melihat ayah seperti itu. Matanya kosong, dan dia bicara dari dalam hutan." Bu Sari menunduk, menahan air mata. Hatinya hancur melihat suaminya yang sama sekali berbeda. Di malam hari, Pak Darso mulai menunjukkan kebiasaan aneh yang lebih ekstrim. Ia sering menatap pohon tertentu di hutan dari teras, seolah menunggu sesuatu muncul. Kadang, ia berdiri di tepi rumah, keranjang kayu di tangan menetap jelek dengan wajah datar. Pada saat-saat tertentu, Bu Sari mendengar suara-suara lirih dari dalam rumah sendiri, seperti langkah kaki ringan yang tidak berasal dari Pak Darso, namun bersamaan dengan gerakannya. Lampu minyak padam sendiri tanpa sebab, tikar gemerisik sendiri, dan aroma tanah basah menyeruak ke dalam rumah, seolah hutan itu ikut menembus dinding rumah. Bu Sari mencoba berbicara serius lagi suatu malam. "Darso, tulung, ojo maneh menyang hutan, iki ora normal. Awakmu uga bakal cilaka," katanya tegas, berusaha menahan suara bergetar. Matanya menatap langsung ke mata Pak Darso, berharap menemukan secercah manusia yang dulu ia kenal. Namun yang ia lihat hanyalah tatapan kosong, seolah ada yang lain di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau pahami. Pak Darso mengangguk pelan, tetap diam, lalu menoleh ke arah hutan. Suasana di sekitar terasa aneh. Angin malam membawa bisikan samar. Daun-daun bergeser meski tidak ada angin kencang, dan tikar di rumah gemerisik perlahan. Bu Sari merasakan bulu kuduknya meremang. Hawa dingin menusuk ke tulang, tapi ia tetap berani menatap suaminya. Ada rasa takut, tapi juga rasa rindu yang mendalam. Ia tahu, suaminya masih ada, tetapi tidak sepenuhnya sama. Seiring waktu, desa mulai menyadari bahwa Pak Darso bukanlah dirinya sepenuhnya lagi. Anak-anak berhenti bermain. Di sekitar rumah, tetangga yang lewat hanya menunduk dan tergesa-gesa. Beberapa orang yang sempat berkunjung melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah di malam hari dari arah rumah. Bayangan samar bergerak di jendela. Aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul. Dan suara bisikan dari kegelapan pepohonan yang seolah memanggil nama mereka. Bu Sari pun mulai merasakan pengaruh itu di rumahnya sendiri. Kadang ia melihat bayangan samar Pak Darso berdiri di dapur, memotong kayu atau menyiapkan makanan, tapi tubuhnya tampak melayang sedikit di atas lantai. Tangannya bisa menyentuh benda, tapi langkahnya tidak meninggalkan jejak. Kadang ia mendengar suara Pak Darso berbicara, tapi suara itu berasal dari arah hutan, bukan dari dalam rumah. Setiap malam, ia bangun dengan napas tersengal, hati berdebar, dan tubuh gemetar. Ia tahu sesuatu yang tidak manusiawi ikut menempel pada Pak Darso. Sesuatu yang membuatnya berbeda dari manusia biasa. Suatu malam, Bu Sari mencoba mendekat dan menyentuh wajah Pak Darso. Tangannya menembus udara tipis yang dingin, menyentuh sesuatu yang tidak nyata. "Darso, tulung, ayo bali marang aku. Bali menyang omah," bisiknya dengan suara gemetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Pak Darso menoleh sebentar. Tatapannya kosong. Lalu kembali menatap hutan. Angin malam berdesir pelan. Aroma tanah basah semakin pekat, dan suara daun bergesek terdengar di sekeliling rumah. Semua terasa hidup, tapi bukan seperti dunia yang Bu Sari kenal.
Malam-malam berikutnya semakin menegangkan. Pak Darso kadang berbicara sendiri, seolah menjawab bisikan dari hutan. Lampu minyak padam sendiri, tikar gemerisik, bayangan di dinding bergerak perlahan. Suara-suara dari hutan terdengar lebih dekat, dan aroma tanah basah menyebar di seluruh rumah. Busari merasa rumahnya bukan lagi tempat aman, tapi semacam perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang lain, sesuatu yang menempel pada Pak Darso. Hari-hari berikutnya, perubahan Pak Darso semakin jelas. Siang hari tetap normal, tetapi malam hari semakin menakutkan. Anak-anak sering menangis ketika melihatnya, karena matanya kosong dan tubuhnya bergerak seperti melayang. Busari merasa ketakutan, tapi juga tidak bisa meninggalkan suaminya. Ia tahu sesuatu yang menempel pada Pak Darso berasal dari hutan. Sesuatu yang membuatnya tidak sepenuhnya manusia, tapi tetap berada di dunia nyata. Busari mulai merasakan bahwa malam-malam itu bukan sekadar ketakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, yang ikut menempel pada Pak Darso. Kadang aroma tanah basah muncul begitu saja. Suara langkah terdengar di seluruh rumah. Bayangan samar bergerak di dinding dan semua terasa hidup namun tidak nyata. Ia tahu Pak Darso tetap ada di depannya, tapi hatinya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Sesuatu yang menahan suaminya di antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Malam itu, Busari duduk di teras, menatap suaminya yang menatap hutan. Ia menunduk, air mata jatuh dan gemetar. Suara angin, aroma tanah, tikar gemerisik, dan bayangan yang bergerak di dinding membuat hatinya berdebar. Ia tahu satu hal, Pak Darso tetap pulang, tapi pulang dalam wujud yang tidak sepenuhnya manusia. Malam itu menandai awal dari kesadaran pahit bahwa ia harus hidup dengan suaminya yang berbeda, dengan bayangan hutan yang selalu menempel, dan dengan rasa takut yang tidak akan pernah hilang. Malam itu, udara desa begitu sunyi. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah bergoyang pelan, diterpa angin yang sejuk, tapi menusuk tulang. Busari duduk di teras, menatap Pak Darso yang seperti biasa duduk menatap hutan. Hatinya berdebar, campur aduk antara rindu dan takut. Setelah berhari-hari menyaksikan perubahan suaminya, perasaan penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti Pak Darso. Ingin tahu apa yang terjadi ketika suaminya menatap hutan larangan itu begitu lama. Ia diam-diam melangkah di belakang Pak Darso, mencoba menahan napas agar tidak terdengar. Tanah terasa lembab, daun gugur yang berserakan di jalan setapak bergerak pelan diterpa angin malam. Semakin masuk ke dalam hutan, suara-suara desa perlahan hilang. Tidak terdengar suara ayam berkokok, tidak terdengar langkah tetangga pulang dari sawah. Bahkan angin pun seolah enggan berdesir. Hanya terdengar gesekan daun dan ranting di bawah kaki Busari, dan langkah ringan Pak Darso yang tampak melayang di atas tanah. Tidak menimbulkan suara apapun. Busari menelan ludah napasnya. Terasa setiap detik terasa panjang. Setiap gerak bayangan di antara pepohonan membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba berbicara lirih. Suaranya hampir tenggelam di kesunyian hutan. Darso, opo iki? Kenapa kamu orang nyentuh tanah? Gemepnit dalam bahasa Jawa, artinya Darso. Apa ini? Kenapa kamu tidak menyentuh tanah? Pak Darso berhenti, menoleh perlahan. Matanya yang kosong kini tampak gelap, dalam, seolah menelan cahaya di sekitar hutan. Suaranya keluar dengan nada yang tidak biasa berlapis-lapis. Seakan ada beberapa suara yang berbicara bersamaan. Aku sudah bukan dari dunia kalian lagi, ucapnya. Suaranya bergema di antara pepohonan dan membuat Busari gemetar. Tubuhnya terasa kaku, seolah akar dan tanah hutan menahan setiap langkah. Ia menjerit, tapi suaranya tidak bisa keluar sepenuhnya. Rasa takut yang begitu kuat menahan geraknya. Di sekeliling Pak Darso, ratusan bayangan samar muncul dari pepohonan, bergerak perlahan, menari-neri di udara. Bayangan itu seperti manusia, tapi bentuknya kabur, dan matanya memancarkan cahaya redup yang tidak nyata. Mereka mengelilingi Pak Darso, mengangkatnya sedikit, membimbingnya kembali ke dalam hutan. Busari menatap pemandangan itu dengan mata melebar. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Hutan terasa hidup,
Setiap daun bergerak seakan mengikuti ritme bayangan-bayangan itu, dan angin malam membawa bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Kadang terdengar suaranya sendiri memanggil, kadang terdengar suara Pak Darso dari arah hutan yang jauh, berbicara dengan nada yang tak manusiawi. Pak Darso melangkah perlahan, bayangannya tetap melayang di udara. Setiap gerakannya membuat bayangan-bayangan samar itu ikut bergerak, membentuk lingkaran di sekelilingnya. Busari mulai melihat pola yang menakutkan. Bayangan-bayangan itu seolah mengenali suaminya, mengikuti setiap langkahnya dan membimbingnya ke arah pusat hutan, ke arah yang lebih gelap dan lembab. Darso, "Tulung, ayo bali, ojo mlebu kene," bisik Busari. Suaranya hampir tidak terdengar, tapi seolah ada sesuatu yang menahan kata-kata itu, membuatnya tenggelam di antara desiran angin dan bisikan pepohonan. Ia mencoba bergerak lebih dekat, tetapi tanah di sekitarnya terasa lembab dan lengket, seperti menahan setiap langkah. Pak Darso menoleh sesaat, matanya gelap dan kosong, namun masih menatap Busari. "Aku ora bisa bali, ora kaya biasane," katanya pelan. Artinya, aku tidak bisa kembali, tidak seperti biasanya. Suaranya bergema, terdengar dari segala arah hutan, seolah hutan itu sendiri yang berbicara. Bayangan-bayangan di sekelilingnya semakin banyak, membentuk lingkaran besar, beberapa bergerak ke atas, beberapa menempel di pepohonan, dan beberapa meluncur di tanah tanpa menyentuh permukaannya. Suara mereka samar, bisikan yang berulang, kata-kata dalam bahasa yang Busari tidak mengerti, tapi terasa menekan hatinya dan membuat bulu kuduk meremang. Busari mencoba melangkah lebih dekat, tetapi tubuhnya masih terasa berat, seperti diseret oleh tanah dan akar pohon. Ia melihat raut wajah Pak Darso yang sama, tersenyum, tapi kosong, tidak sepenuhnya manusia. Keranjang kayu di tangannya kini bergoyang perlahan, seperti dipegang oleh sesuatu yang tak kasat mata. Angin malam berdesir, daun bergesek, dan aroma tanah basah semakin pekat. Seluruh hutan terasa hidup, bernafas, dan mengawasi setiap gerakannya. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Pak Darso bukan hanya terseret ke dunia lain, tapi ada sesuatu yang ikut menempel pada dirinya. Sesuatu yang membuatnya menjadi jembatan antara dunia manusia dan hutan larangan. Bayangan-bayangan itu bukan sekadar roh, bukan sekadar kabut, mereka adalah penjaga, pengawas, entitas yang menunggu siapapun yang masuk terlalu jauh. Dan sekarang, Pak Darso menjadi bagian dari mereka. Langkah demi langkah, Pak Darso berjalan lebih dalam ke hutan, dan Busari mengikuti sejauh yang bisa ia lakukan. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Ranting patah, daun bergazek, bisikan tak jelas, dan suara-suara yang terdengar seperti orang menangis atau memanggil namanya. Ia menunduk, menahan napas, mencoba mengumpulkan keberanian. Hatinya melihat suaminya perlahan-lahan ditelan oleh bayangan-bayangan itu, tetapi ia tidak bisa meninggalkannya. Pak Darso berhenti di sebuah clearing kecil di tengah hutan. Cahaya bulan menembus celah-celah pohon, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah. Bayangan-bayangan itu mengelilingi suaminya, membentuk lingkaran sempurna. Beberapa bergerak mendekat ke Busari, namun seketika berhenti, seolah ada batas yang tidak boleh dilintasi. Hawa dingin menusuk tulang, aroma tanah basah menyebar pekat, dan suara bisikan kini terdengar lebih jelas, seperti bahasa yang tidak bisa dipahami, tapi terasa menekan hati. "Darso, opo iki? Tulung bali, ayo bali marang aku," bisik Busari. Suaranya pecah, air mata membasahi pipinya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi langkahnya tetap maju, mencoba menembus batas yang menahan bayangan-bayangan itu. Ia melihat wajah suaminya, tersenyum, tapi ada sesuatu yang jauh di dalam matanya, sesuatu yang bukan manusia. Pak Darso menoleh sekali lagi, dan suaranya terdengar lebih berat, lebih gelap, berlapis-lapis. "Aku ora bisa bali, ikidu saiki," artinya, aku tidak bisa kembali. Ini duniaku sekarang. Bayangan-bayangan itu semakin rapat, membentuk tirai gelap yang menutupi sekelilingnya. Dan Pak Darso perlahan-lahan ditarik masuk ke tengah lingkaran itu. Busari merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seolah hutan itu hidup dan menahan setiap langkahnya. Ia ingin menjerit,
tapi suaranya tenggelam di antara desiran angin, bisikan bayangan, dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Tubuhnya terasa berat, napasnya tersengal, dan seluruh dunia seolah mengecil di sekelilingnya. Ia menyadari, malam itu bukan sekadar malam biasa ini. Adalah malam di mana rahasia hutan terkuak, dan Pak Darso menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak manusiawi. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak perlahan, mengangkat Pak Darso. Tubuhnya tetap melayang, keranjang kayu di tangan tetap bergoyang di udara. Sorry. Menatap, hatinya hancur, tapi ia tidak bisa berhenti menatap. Suaminya masih tersenyum, tetapi senyum itu kosong. Bukan senyum yang ia kenal. Ia menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan-bayangan itu menari di udara, membentuk pola-pola Yong Ana, seolah menulis hukum baru di udara malam itu. Busari menunduk, air matanya jatuh di tanah lembab. Ia tahu satu hal, Pak Darso sudah sepenuhnya ditinggalkan oleh dunia manusia, dan ia sekarang berada di antara dua dunia, dikendalikan oleh baangan-baangan yang menjaga hutan larangan. Malam itu menandai titik di mana segala sesuatu berubah. Desa tetap sama, tetapi Pak Darso, suaminya, telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa disentuh, dipahami, atau diselamatkan dengan napas tersengal, tubuh gemetar, dan hati hancur. Busari menyadari satu kebenaran pahit. Ia harus hidup dengan bayangan Pak Darso yang setengah manusia, setengah hantu hutan. Setiap langkah, setiap napas, setiap pandangan ke arah hutan akan selalu mengingatkannya pada malam itu. Malam ketika rahasia hutan larangan menguak, dan Pak Darso menjadi bagian dari dunia lain yang tidak bisa dikembalikan lagi. Keesokan paginya, desa yang masih terselimuti kabut tipis terlihat sunyi. Matahari belum benar-benar muncul, hanya sinar merah muda yang menyelinap di antara pepohonan. Rumah Pak Darso tampak biasa saja dari luar. Dinding kayu sederhana, atap genteng yang sedikit berlumut, dan halaman kecil yang tertutup rumput liar. Tapi bagi siapapun yang melihat lebih dekat, ada aura aneh yang mengelilingi rumah itu. Seakan udara di sekitarnya lebih berat, lebih dingin, dan sedikit bergetar. Busari keluar dari kamar, langkahnya pelan, dan hati-hatinya berat. Ia ke arah teras, dan di sana Pak Darso duduk. Senyum di wajahnya sama seperti dulu, hangat, manis, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi mata yang biasanya bersinar kini kosong, menatap lurus tanpa berkedip. Ia duduk tenang, keranjang kayu bakar di sampingnya, tapi tubuhnya tidak menyentuh tanah sepenuhnya, melayang sedikit di atas lantai teras. Angin pagi berdesir, tapi daun di halaman tidak bergerak, seolah hutan pun menghormati keanehan itu. Warga yang lewat untuk memulai aktivitas sehari-hari menatap kagum sekaligus takut. Beberapa berbisik satu sama lain, mencoba mendekat, namun tubuh mereka terasa berat. Napas tersengal ketika melihat Pak Darso. Loh, itu Pak Darso. Tapi kenapa? Kok kayak orang nyata? Gumam salah seorang tetangga dalam bahasa Jawa, yang artinya, loh, itu Pak Darso. Tapi kok kayak tidak nyata? Busari menunduk, tangannya gemetar. Ia tahu, seberapapun dekat ia berdiri, seberapapun ia mencoba menyentuh Pak Darso, tangannya akan menembus udara kosong di depan tubuhnya. Ia mengulurkan tangan, tapi hanya merasakan hawa dingin yang menusuk kulit. Tubuhnya gemetar hebat. Darso, tolong, ayo, tolong balik. Bisiknya pelan, suaranya pecah karena menahan tangis. Pak Darso tersenyum, menatapnya sejenak dan seolah mengerti, tapi tidak ada gerakan lebih lanjut. Suaranya tidak terdengar. Hanya senyum yang tetap ada, kosong tapi familiar, menembus hati Busari sekaligus menghancurkannya. Sejak pagi itu, setiap tolilan 100 hari yang diadakan di desa itu mulai berbeda. Biasanya, tahlilan hanyalah acara untuk mendoakan orang yang telah tiada doa, makanan ringan, dan doa bersama. Tapi setelah kejadian Pak Darso hilang dan kembali, setiap tahlilan 100 hari, beberapa warga mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar. Sosok seorang laki-laki tua, membawa keranjang kayu bakar, berjalan di jalan setapak menuju desa. Ia tersenyum manis, melambaikan tangan, bahkan terlihat akrab dengan anak-anak yang ikut tahlilan. Tetapi sosok itu tidak pernah benar-benar hadir. Bayangan Pak Darso tetap melayang, tidak menempel di tanah. Dan setiap kali seseorang mencoba menyentuhnya,
Tangan mereka hanya menembus udara kosong. Beberapa anak menangis karena takut. Beberapa orang dewasa menunduk, ketakutan. Aroma tanah basah dan daun kering dari hutan ikut menyusup ke desa. Seolah hutan itu sendiri ingin mengingatkan siapapun bahwa Pak Darso kini bukan milik dunia manusia lagi. Bu Sari duduk di teras rumah, menatap sosok yang terlihat setiap tahlilan. Itu, ia tahu, hatinya harus menerima kenyataan yang pahit. Pak Darso telah pergi selamanya, meski tubuhnya kembali. Jiwa yang dulu hangat dan penuh kasih, kini sudah menjadi milik hutan keramat. Setiap senyum yang ia lihat hanyalah bayangan. Setiap langkah yang terdengar hanyalah gema dari dunia lain. Ia merasa seolah sedang hidup bersamaan dengan seseorang yang tidak sepenuhnya ada. Suatu sore, Bu Sari duduk sendirian di teras, menatap hutan yang kini tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir pelan, daun bergesek seperti suara bisikan, dan dari kejauhan terdengar langkah pelan, ritmis, menandakan seseorang berjalan pulang. Ia menahan napas, hatinya berdebar. Langkah itu semakin dekat, dan bentuk bayangan Pak Darso perlahan muncul di jalan setapak keranjang kayu di tangan. Senyum manis di wajah, tubuh yang melayang tipis di udara. Bu Sari menunduk, air mata jatuh. Ia tahu, malam itu, seperti malam-malam tahlilan sebelumnya, Pak Darso hadir, tapi tidak sepenuhnya. Ia tidak bisa disentuh, tidak bisa dibawa pulang, tidak bisa bicara. Semua yang ia cintai tetap ada di sana, tetapi ia bukan manusia lagi, bukan bagian dari dunia yang Bu Sari kenal. Ia hanyalah pengunjung dari alam lain, hadir setiap 100 hari untuk mengingatkan bahwa kehidupan di desa ini tidak lagi sama. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai menjaga jarak. Beberapa anak tidak berani bermain di jalan setapak dekat hutan. Beberapa tetangga menutup pintu rumah lebih awal. Aroma tanah basah dan daun kering dari hutan semakin sering muncul, terutama saat malam menjelang tahlilan. Bayangan-bayangan samar ikut menyertai sosok Pak Darso setiap kali ia muncul, menari-nari di udara, mengelilinginya, seolah memberi peringatan siapapun yang terlalu dekat bisa ikut terseret ke dunia lain. Bu Sari mulai memahami satu hal yang menakutkan. Malam demi malam, Pak Darso tidak bisa kembali ke dunia manusia. Tubuhnya memang ada, tetapi jiwanya sudah berpindah. Setiap tahlilan, setiap langkah di jalan setapak, setiap aroma hutan yang datang bersamaan, semuanya mengingatkan bahwa Pak Darso sudah menjadi milik hutan. Ia hanya bisa menatap, mengingat, dan menahan rindu yang tak bisa tersampaikan. Waktu terus berjalan, dan desa mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Darso yang tidak nyata itu. Beberapa orang menamainya Pak Darso Bayangan. Anak-anak tetap takut, tapi ada rasa penasaran yang aneh. Mereka ingin tahu kapan bayangan itu akan muncul lagi. Apa yang akan dibawanya, dan apakah suatu hari bisa disentuh? Bu Sari tetap menatap hutan saat matahari tenggelam, mengingat semua yang terjadi, hilangnya suaminya, perubahan yang ia alami, bayangan yang pulang, dan rahasia hutan yang mengikat jiwa Pak Darso. Hatinya hancur, tetapi ada penerimaan yang pahit. Ia tahu, ia harus hidup dengan bayangan itu setiap 100 hari. Menyaksikan suaminya muncul lagi, tapi tidak benar-benar kembali. Malam itu, angin berdesir, daun bergazek, dan suara langkah pelan terdengar dari jalan setapak. Bayangan Pak Darso muncul, tersenyum, membawa keranjang kayu bakar. Ia melayang tipis di udara. Bayangan yang familiar namun menakutkan. Bu Sari menatap, menahan napas, dan air mata mengalir pelan. Ia tahu satu hal yang mengerikan. Pak Darso sudah hilang selamanya. Hanya tubuhnya yang pulang, tetapi jiwanya tetap milik hutan keramat. Desa tetap sama, tetapi setiap malam tahlilan, setiap langkah di jalan setapak, setiap aroma tanah basah dan daun kering yang datang bersamaan, mengingatkan semua orang bahwa Pak Darso kini hidup di antara dua dunia. Dunia manusia tetap ada, tetapi jiwa Pak Darso menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, lebih mengerikan, dan tidak bisa disentuh atau dipahami sepenuhnya. Bu Sari menunduk, menatap hutan, dan menahan napas. Ia tahu, setiap kali langkah pelan terdengar di jalan setapak itu, ada sesuatu yang selalu pulang, tapi tidak pernah benar-benar kembali. Setiap 100 hari, desa akan mengingat, dan bayangan itu akan hadir, tersenyum,
membawa keranjang kayu bakar, mengulang tahlilan yang tak pernah usai, suasana hutan, aroma tanah basah, desiran angin, dan bayangan Pak Darso kini menjadi bagian dari kehidupan desa. Sebuah misteri yang tak bisa dipecahkan, sebuah horor yang terus menghantui. Dan Bu Sari, ia tetap menatap hutan, menyadari bahwa cinta dan kehilangan bisa hadir bersamaan, bahwa rumah bisa terasa hampa meski diisi oleh bayangan, dan bahwa satu-satunya cara hidup adalah dengan menerima bahwa Pak Darso telah pergi selamanya, menjadi bagian dari hutan keramat, dan meninggalkan dunia manusia hanya untuk sesekali muncul kembali, tersenyum, tapi tetap tak bisa disentuh, tetap tidak benar-benar kembali.